Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda dimanapun anda berada. Saya doakan anda semuanya Allah berikan kesehatan, kemudian rezekinya diluaskan oleh Allah, dan setiap urusannya yang sedang dijalani Allah berikan kemudahan untuk penyelesaiannya. Dan kemudian setiap amal ibadah anda yang anda lakukan di bulan puasa ini menjadi nilai keberkahan untuk anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas tentang kemuliaan. Bagaimana agar Allah berikan kemuliaan kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika orang oleh Allah atau manusia oleh Allah dimuliakan hidupnya, maka apapun yang menjadi hajatnya dimudahkan dan hidupnya pun menjadi sangat mudah untuk dijalani. Seperti apa caranya? Saya akan coba berikan atau sharing kepada Anda di video kali ini. Namun sebelum itu saya ingin informasikan dulu beberapa hal terkait program-program yang saya adakan. Yang pertama, video edukasi sudah bisa Anda pesan. Video edukasi ini adalah kemasan yang saya buat dalam bentuk video, penjelasan tentang materi-materi seperti seminar-seminar kecil yang saya adakan di setiap hari Kamis, yaitu materi yang pertama adalah rahasia keajaiban doa, kemudian yang kedua adalah spiritual mental healing atau penyembuhan luka batin. Dijelaskan secara detail di sana, Anda bisa enjoy mempelajarinya karena sudah bisa dipesan dalam bentuk video. Untuk pemesanannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista atau klik link yang ada di deskripsi. Tidak hanya itu, audio terapi juga ada, audio terapi syukur dengan audio terapi luka batin. Ini basic banget yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, dan ini perlu didengarkan secara berulang untuk memprogram pikiran bawah sadar menjadi manusia yang berlimpah. Untuk pemesanannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista. Kemudian yang offline yang ditunggu-tunggu kembali saya adakan di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei dengan tema spiritual, The Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Secara gamblang semuanya akan dijelaskan di sana, ketemu saya langsung, dan juga yang terpenting adalah Anda akan mendapatkan terapi langsung dari saya, berinteraksi langsung dengan saya. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Vista ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya agar hidup kita dimuliakan oleh Allah. Karena ini sebenarnya doa kebanyakan orang ingin hidupnya dimuliakan oleh Allah, baik secara tersirat maupun tersurat. Ada yang berdoa secara langsung minta agar Allah muliakan. Itu tidak salah loh, karena hampir semua orang berdoa sebenarnya minta agar muliakan hidupku ya Allah. Singkatnya seperti itu doanya ya. Ada juga yang secara tidak langsung, tapi lebih kepada pemrograman, lebih kepada praktek keilmuan. Ilmu apa di sini? Sebenarnya agar hidup kita dimuliakan oleh Allah itu kita perlu memuliakan diri kita sendiri. Maksudnya adalah mulailah untuk mencintai diri sendiri. Coba Anda perhatikan baik-baik. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu tidak semata-mata karena satu sebab. Kalau kita ambil kesimpulan, saya coba mempelajari pola-pola orang yang oleh Allah dimuliakan hidupnya, karena sebenarnya mereka mulai mempelajari bagaimana caranya mencintai diri sendiri, terlepas mereka sadar atau tidak. Sederhananya begini, ritual-ritual yang sering dilakukan oleh orang yang menginginkan kemuliaan dari Allah adalah mulai mencintai diri sendiri dengan cara memohon ampun kepada Allah. Jadi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah itu sejatinya itu bentuk kecintaannya kepada dirinya sendiri, karena dia tidak mau, dia tidak ingin suatu saat ketika dia tidak ada dia mendapatkan siksaan dari Allah. Semuanya akan diperhitungkan pastinya ya. Dia memohon ampun kepada Allah agar selamat. Kan doanya adalah selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat itu memohon agar diri ini diselamatkan oleh Allah. Dengan memohon diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari segala hal baik itu di dunia maupun di akhirat, itu bentuk kecintaannya kepada dirinya sendiri. Ini sederhananya seperti itu. Saking sederhananya mungkin Anda tidak pernah berpikir ke sana. Jadi pola-pola orang yang ingin atau agar Allah muliakan hidupnya adalah orang-orang yang mulai mencintai dirinya, mulai menghargai dirinya, mulai memberikan kasih sayang lebih, mulai memberikan banyak waktu untuk ibadah, mulai memberikan banyak waktu untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Di mana letak kesalahan saya, dosa apa yang pernah saya lakukan dulu. Ketika sudah ketemu hal-hal yang dianggapnya salah yang pernah dilakukan, lalu memohon ampun kepada Allah. Bukankah itu cara mereka mencintai diri mereka agar mereka diselamatkan oleh Allah? Korelasinya dengan ilmu-ilmu yang sering saya sampaikan ini jelas, karena dengan mencintai diri sendiri otomatis kita akan mendapatkan cinta dari luar. Jadi sebelum kita mengharapkan cinta dari orang lain, ada baiknya kita mulailah untuk mencintai diri sendiri. Saya pernah melewati fase-fase tersebut sebenarnya ya. Ternyata ketika saya mulai menyibukkan diri bagaimana caranya saya bisa memperbaiki diri, bagaimana saya memperbaiki pikiran serta perasaan serta hati saya, ternyata pelan-pelan kemuliaan itu mulai Allah
tampakkan. Keberkahan-keberkahan itu saya dapatkan. Lalu otomatis ketika Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya, ya hidupnya akan dimudahkan. Bahkan secara perlahan orang lain akan jauh lebih menghargainya. Dan jujur itu terjadi di saya. Dulu saya ini adalah salah satu orang yang sulit untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Artinya hidup tidak dihargai. Bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak kaya, tidak. Tetapi karena memang saya tidak memberikan itu kepada diri saya sendiri. Jadi ternyata perubahan itu saya dapatkan ketika saya mulai peduli terhadap diri saya. Sederhananya begini, mungkin Anda punya pertanyaan. Mencintai diri sendiri itu seperti apa sih caranya? Itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Saya kasih gambaran sederhana. Anda pernah mencintai seseorang? Kalau Anda mencintai seseorang, ada banyak hal yang Anda lakukan agar orang tersebut tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kesusahan. Contoh misalkan, Anda selalu mengingatkan orang yang Anda cintai untuk mengingat hal ibadahnya. Anda akan terus mengingatkan pola makannya. Anda terus mengingatkan pola kesehatannya. Sebagai bentuk kepedulian atau bentuk cintanya Anda kepada orang tersebut. Katakanlah itu pasangan Anda. Tapi itu tidak kita lakukan pada diri kita sendiri. Kita abai. Sehingga untuk mencintai diri sendiri kita nggak dapat esensinya. Jadi untuk dimuliakan oleh Allah, cobalah dengan teknik yang sangat sederhana. Yaitu mulailah mencintai diri Anda sendiri. Perhatikan pola makan Anda. Perhatikan pola pikir Anda. Perhatikan pola kesehatan Anda. Perhatikan pola ibadah Anda. Jadi kalau 4 hal ini diperbaiki, makan, pikiran, kesehatan, kemudian ibadah, itu Anda perbaiki. Itulah cara sederhana untuk mulai mencintai diri sendiri. Dan pada akhirnya orang yang sudah melakukan 4 hal ini, atau mungkin nanti Anda akan melakukan 4 hal ini, Anda akan merasakan apa yang saya maksud. Yaitu apa? Ketenangan, kebahagiaan. Dan ketika ketenangan dan kebahagiaan itu sudah Anda dapat, dan Anda sudah merasakannya ke dalam diri Anda, otomatis kebahagiaan yang di luar itu akan datang kepada Anda. Nah, kalau kita memperbaiki 4 hal itu, kita akan mendapatkan semuanya. Bahkan ketika berdoa pun, kita tidak akan tertekan atau terikat atau melekat terhadap doa kita. Ketika 4 hal itu dilakukan, karena otomatis ketika 4 hal itu dilakukan, ada bentukan keyakinan di dalam diri manusia. Ini sebenarnya bicara tentang spiritualitas. Pola makan, Rasulullah menjaga pola makan. Pola pikir, apalagi Rasulullah itu jernih pikiran, selalu husnudzon kepada orang lain. Kemudian pola kesehatannya, Rasulullah itu sudah super sehat dan mengajarkan banyak hal tentang kesehatan kepada umatnya. Kemudian pola ibadah, tidak perlu ditanyakan lagi karena seorang nabi, pilihan Allah yang paling istimewa. Artinya Rasulullah itu mencintai dirinya. Dan ini diajarkan. Andai kata kita juga melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah secara total, insya Allah hidup kita juga akan dimuliakan oleh Allah. Karena semua orang yang dimuliakan oleh Allah menjaga itu semua. Mulailah mencintai diri dengan banyak hal, dengan banyak cara. Setidaknya cara sederhana yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Pola makan dijaga, lebih-lebih di bulan puasa. Cobalah berpuasa dengan baik dan benar. Tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi masuk kepada esensi dari puasa, yaitu kenikmatan dalam beribadah. Kemudian pola pikir dijaga. Orang sedang berpuasa itu pikirannya insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian pola kesehatan. Kalau puasanya benar, insya Allah sehat. Yang sakit pun akan Allah sembuhkan. Kemudian pola ibadah. Jaga baik-baik ibadah Anda. Karena dengan menjaga ibadah, insya Allah keterikatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah akan lebih baik. Sederhana ya. Jadi tidak hanya mengatakan aku mencintai diriku, aku menyayangi diriku, tapi lebih kepada pengaplikasian. Coba deh Anda praktekkan. Ya, kalau Anda mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, mungkin dalam waktu 1 bulan Anda akan mendapatkan hasilnya. Bukan hanya kemuliaan saja, tetapi rezeki Anda juga akan dilancarkan, karena itu bagian dari doa Anda. Orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, doanya mustajab. Cobain deh ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.